Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat iman, Islam, ihsan, kita bisa berkumpul hari ini di Gedung Dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, manusia mulia, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini ada spesial kunjungan dari perwakilan Masjid Suciati Saliman, Sleman, Yogyakarta. Dan kemarin infonya dengan tim ya Mas ya, kita ini single factor ini sendirian sampai sini. Jadi sebelumnya kami perkenalkan dulu, saya sendiri Liana dari Mu'alaf Center Yogyakarta, dan beliau ada Pak Doni Wono selaku ketua pengurus dari Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan hari ini mungkin lebih infonya lebih ke sharing dan diskusi nggih Mas ya. Lebih ke situ. Untuk sebelumnya mungkin ada sedikit presentasi dari kami, perkenalan dari Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta, yaitu Wadah Mu'alaf dan Insan Hijrah. Itu. Tentang MCY, kami perkenalkan sebagai awalnya dari komunitas Mu'alaf Jogja yang diinisiasi oleh remaja Muslim Karangkajen dan Kauman dengan ketua pertama Kiai Haji Insinyur Awal Satrio Utomo Nugroho, difasilitasi kesekretariatan di Gedung Ketakmiran Masjid Gede Kauman di bawah naungan Takmir Masjid Gede Kauman, Kiai Haji Budi Setiawan ST sebagai pimpinan Takmir waktu itu, hingga terbentuk Mu'alaf Center Yogyakarta pada tahun 2011. Kemudian di tahun 2014 menyesuaikan EYD, Mu'alaf Center Yogyakarta beralih nama menjadi Mu'alaf Center Yogyakarta. Tujuannya, Mu'alaf Center Yogyakarta mempunyai tujuan mulia, yaitu memaksimalkan kesejahteraan organisasi untuk kebermanfaatan yang luas, terlebih dalam mewadahi mu'alaf dan insan hijrah di kota Jogja, pada khususnya dengan berharap ridho Allah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk visi dan misinya sendiri, Mu'alaf Center Yogyakarta bertujuan untuk menjadi ormas Islam konsentrasi dalam mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semakin profesional, terjaga dalam amanah dan tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Untuk misinya, kami berharap ini bisa menjadi wadah untuk para mu'alaf dan insan hijrah semakin profesional dan terus bisa mensyiarkan dakwah. Untuk filosofi logonya sendiri ada 4, yaitu pertama Quran, ada hati di sini, ada cahaya, dan ada orang ya. Ilustrasi logo kami mengandung nilai-nilai filosofis yang selalu kami pegang. Ada Quran yang merupakan satu dari 2 peninggalan Rasulullah, cinta bermakna berdakwah dengan cara-cara yang baik, penuh cinta dan hikmah. Cahaya berarti menjadi lentera-lentera petunjuk dari bumi yang gelap, serta kepala dan badan manusia yang bermakna setiap elemen dalam Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Ini untuk program pokoknya. Yang pertama ada pendampingan, mendampingi para calon mu'alaf sebagai fokus utama mempersiapkan akidah, juga pemahaman tentang Islam sebagai pilihan keimanan. Setelah itu ada program pokoknya, yaitu pembinaan, membina dan memfasilitasi para mu'alaf dan insan hijrah dalam proses belajar Islam serta memahaminya secara menyeluruh sesuai Al-Quran dan Sunnah. Setiap mu'alaf dibina privat, satu mu'alaf dengan satu pendamping. Lalu yang ketiga ada advokasi. Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta juga mendampingi para mu'alaf dalam kasus pasca prosesi syahadat, baik verbal maupun non-verbal. Selain itu juga menangani kasus litigasi maupun non-litigasi. Program pendukung, satu ada program sosial,
merupakan bentuk bakti juga kepedulian Yayasan Mualaf Center Yogyakarta kepada masyarakat untuk terus berkontribusi, membantu meningkatkan kesejahteraan sosial. Ada program rutin dan insidental. Untuk rutinnya meliputi pembagian sembako, bantuan air bersih, pembangunan MCK, renovasi masjid, pendistribusian hewan kurban saat Idul Adha di desa binaan meliputi Gunung Kidul dan Bantul, bingkisan lebaran yang diberikan kepada mualaf dan juga insan hijrah. Ada hapus tato gratis dan bagi nasi gratis yang dilakukan oleh Barisan Muda Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Untuk program insidental berupa bantuan modal usaha untuk mualaf biasanya ada, dan itu juga melalui beberapa proses yang memang kita siapkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada program penguatan akidah. Salah satu upaya Yayasan Mualaf Center Yogyakarta untuk terus berusaha membentengi akidah baik kepada mualaf dan insan hijrah juga di desa binaan secara berkelanjutan. Beberapa program yang telah kami lakukan diantaranya ada satu kajian rutin Majelis Hijrah dan Mumtazah, ini di hari Sabtu dan Ahad, kajian 3 bulanan di desa binaan, lalu juga ada khutbah Jumat rutin yang dilakukan oleh teman-teman dari Barisan Muda MJ. Lalu ada program kesehatan, membantu mualaf dan insan hijrah dalam bidang kesehatan, yang dalam pelaksanaan Yayasan Mualaf Center Yogyakarta bekerja sama dengan mitra dakwah terkait kitan mualaf, ada USG gratis, juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ini sosial media kami di YouTube Mualaf Center Yogyakarta. Dan ini beberapa mitra dakwah yang telah bekerja sama dengan Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Ini kayaknya belum ada logonya Masjid Suciati. Sudah? Oh, sudah ya. Yang mana ini? Yang bawah. Yang bawah. Oh, ini ya ada ya. Menaranya paling tinggi. Iya, paling tinggi nih. Saya ada kenal dengan Mbak Manda. Oh iya. Iya, Mbak Manda. Di media kami. Oh, tim media ya? Iya, di media. Tadi saya WA, beliau tidak bisa ikut, tidak bisa hadir juga. Ini ada beberapa masjid dan juga beberapa, ada rumah sakit, ada organisasi juga, organisasi dakwah yang lainnya. Untuk data Mualaf Center Yogyakarta per 2023 ada sekitar 170 mualaf dan ada 3 kasus yang mendapat bantuan advokasi hukum. Ini kurvanya ya, dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember, totalnya 170. Ini pembagian bingkisan, dan itu sedikit dari kami perkenalan seputar Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan kami bisa terus menambah kebermanfaatan untuk umat, lebih amanah, profesional dalam mewadahi mualaf, dan harapannya bisa bersinergi dengan banyak pihak, terutama dalam dunia dakwah. Kurang lebih itu. Untuk selanjutnya, monggo kami persilahkan dari Masjid Suciati untuk bisa menyampaikan mungkin maksud dan tujuannya, juga hal-hal yang mungkin bisa disinergikan selanjutnya. Monggo saya persilakan kepada Mas Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, dan mengucapkan mohon maaf sebelumnya karena yang awalnya kami mau bertiga, tapi kebetulan karena ada agenda yang harus kami siapkan nanti setelah maghrib itu kajian, jadi saya datang sendiri. Bapak mohon maaf sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan terima kasih sudah mau menerima kami dari Masjid Suciati Saliman untuk belajar di Mualaf Center Yogyakarta. Dan langsung saja niat kami ke sini untuk belajar ya, jadi belajar karena beberapa alhamdulillah di Masjid Suciati sudah lumayan banyak mualaf yang berikrar syahadat di sana kebetulan, dan dari situ kami menemukan berbagai macam kendala Bapak, dan karena kami juga masih baru
teman-teman juga masih baru dalam dunia teman-teman mu'alaf itu, jadi kami mungkin mau sharing dan mungkin mohon sarannya untuk kami agar nanti teman-teman ini bisa ketika sudah ikrar syahadat itu mereka benar-benar terbantu dan tidak malah semakin berat hidupnya, kurang lebih itu. Dan akhir-akhir ini juga kebetulan kami mendapat banyak rombongan turis mancanegara yang memang beberapa kali dijadwalkan datang kurang lebih setiap 2 minggu sekali, dan dalam rombongan itu memang mereka tertarik untuk sedikit mempelajari tentang Islam. Nah, untuk mungkin kan dari Mu'alaf Center Yogyakarta sudah berpengalaman mungkin menemui kasus, mungkin entah itu teman-teman yang beragama Kristen, terutama karena rombongan itu kebanyakan Kristen, mungkin beberapa pertanyaan itu kami riskan untuk menjawab, Bapak. Jadi kita mau jawab nanti takutnya itu dalam persepsi mereka itu malah kita ngejudge buruk dan itu akhirnya merusak citra Islam gitu, kurang lebih itu. Dan satu itu, dan mungkin nanti dengan kasus-kasus yang sudah Mu'alaf Center Yogyakarta alami itu mungkin bisa di-sharing ke kami, karena kami kemarin menemukan beberapa itu ketika beliau-beliau yang sudah ikrar syahadat itu mereka rata ada 2 orang kalau tidak salah itu sampai keluarganya tidak mau menampung, jadi sudah tidak mau menampung, akhirnya beberapa hari di Jogja, dan alhamdulillah memang ada keluarga di Jogja. Jadi, kurang lebih itu sih dari kami. Baik Mas Afandi, bismillah. Jadi saya menangkap beberapa poin. Pertama terkait masalah Masjid Suciati sudah mulai banyak yang berikrar di syahadat ya di Masjid Suciati, terus intinya terus diapain yang mu'alaf kan gitu. Satu itu. Yang kedua terkait ada sering banyak tamu yang kan non muslim, non muslim, gitu, dan ada beberapa pertanyaan mengenai Islam, tapi teman-teman di Masjid Suciati takut menjawab nih, takutnya nanti menjadi kurang takutnya mencederai hati yang bertanya. Terus yang ketiga terkait saya menangkap ada namanya kasus mu'alaf ya. Terkait ada kasus mu'alaf pasca seseorang syahadat. Nah, kalau tadi Mas Afandi memperhatikan, Mu'alaf Center Yogyakarta itu kan berjalan mulai sejak sekitar tahun 2011 dengan penuh dinamikanya, terus ada beberapa penyesuaian. Nah, 2011 sampai sekarang kan berarti sudah sekitar 13 tahun. Iya, 13 tahun. Benar nggak sih? Ya, 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Nah, dari 13 tahun itulah dari kalau dikatakan panjang, kita tidak pantas ngomong panjang karena namanya dakwah itu sampai nanti di liang lahat kita selesainya saat ajal itu menjemput. Di waktu yang untuk ukuran dakwah itu sangat pendek itu, kita dapat menyimpulkan apa sih yang dibutuhkan dalam pergerakan kemu'alafan itu. Ternyata ada 3, yaitu pendampingan, pembinaan, dan advokasi. Yang tadi Mas Fadli sudah sebut ini ya. Apa sih pendampingan, apa pembinaan, atau apa advokasi? Nah, pendampingan ini saya kurang tahu di Masjid Suciati ini apakah termasuk diskusi dengan teman-teman non-muslim? Kalau untuk diskusi belum ada, cuma memang kami itu sudah memberikan materi dasar untuk awal-awal teman-teman mu'alaf sih, Pak. Sudah bukan, ada. Maksudnya gini, pendampingan itu apakah termasuk dalam Masjid Suciati itu didatangi orang non-muslim terus dia ngajak dialog itu? Belum sampai. Nah, pendampingan ini ditujukan kepada teman-teman yang kepo nih terhadap Islam. Yang tadi masalahnya tadi ya? Iya, betul. Islam itu apa sih? Iya, betul. Pendampingan di sini adalah mulai penyampaian, mendampingi seseorang. Kalau saya mau datang ke Masjid Suciati, saya ketemu Mas Afandi, Mas, ini Masjid Suciati, apa yang bisa saya lakukan di sini seandainya saya musafir? Kan pasti tanya ke Mas Afandi dong. Iya. Nah, begitu juga saat orang itu
belum tahu Islam itu apa. Dia tanya pada orang Islam, Islam itu bagaimana sih? Nah, ini tugas kita untuk menyampaikan. Iya. Nah, disitulah kami, ini gerbang pertama dakwah di Mualaf Center Yogyakarta itu adalah mengenalkan Islam, pendampingan terhadap non-muslim. Nah, seandainya dia itu katakanlah sudah barusan mualaf tadi, nah ini juga masuk pendampingan, itu didampingi juga persahadatannya, dipahamkan apa sih itu syahadat itu. Tidak hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak sekedar itu. Apa esensi dari asyhadu alla ilaha illallah dan apa esensi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini pasti teman-teman dakwah dari Masjid Suciati sangat memahami lah apa esensi dua kalimat tersebut. Ini dipahamkan sampai seseorang tadi bersyahadat. Nah, begitu sudah bersyahadat, tadi yang disampaikan sama Mbak Liana tadi, mualaf ini kan orang yang baru datang nih, Iya. pada kehidupan yang sesuai dengan ini ya kehidupan Islam pada seperti itu. Namanya orang baru newcomers harus dibina dong, pembinaan. Saya datang ke Masjid Suciati, saya nggak tahu ngapain, kan nggak mungkin. Saya langsung ngerti mana pantry-nya untuk bikin kopi, di mana tempat meletakkan sarung yang bersih, dan di mana kalau mau sarung yang kotor. Nah, itu harus dibina. Oh, Mas Doni ini di sini. Begitu juga mualaf. Mualaf begitu dia tuh kan udah Islam nih, iya udah Islam. Terus mau ngapain Islam? Maka diajarkanlah dia pertama ada kewajibannya yaitu apa? Rukun Islam. Kan yang satu sudah disyahadat. Iya, sudah. Yang kedua, sholat. Dipahamkan yang ringan-ringan itu dulu. Nah, itu pembinaan gitu ya. Terus dibina. Nah, habis itu muncullah permasalahan yang diusir. Nah, mualaf membutuhkan namanya pendampingan advokasi. Dia butuh perlindungan dari teman-teman muslim. Contoh, kayak diusir dan sebagainya. Belum tentu dia diusirnya itu karena memang benar-benar diusir, nggak dianggap, dia melarikan diri. Nah, ini perlu dibina, diadvokasi, didatangi keluarganya. Apakah benar Bapak Ibu seperti ini? Oh enggak kok Mas, gini. Nah, justru kasih pemahaman pada mualaf. Ya wajar orang tuamu mendiamkan kamu, namanya orang ngerti-ngerti pindah kan kaget toh. Iya. Nah, di sini jelas kewajibanmu seorang muslim tetap menghargai, tetap menghormati orang tuanya sejauh dia tidak memerintahkan si mualaf itu untuk meninggalkan atau meninggalkan agama maupun melakukan kemaksiatan, kan gitu. Kasih pemahaman. Nah, apabila memang pernah terjadi pengusiran, bahkan sampai ada kekerasan, bahkan sampai ada banyak hal-hal yang sifatnya itu melanggar hukum dia, nah itu datang untuk memberikan advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Afandi dari perwakilan Masjid Suciati Saliman, dan alhamdulillah diterima baik di Mualaf Center Yogyakarta, dan kami sangat senang sekali karena kami diberikan banyak wawasan untuk kedepannya kami ketika berhadapan dengan para mualaf dan teman-teman yang ingin belajar Islam itu, kami dapat lebih baik untuk memberikan dan mengenalkan Islam lebih baik, dan itu kami temukan di Mualaf Center Yogyakarta. Gitu. Ya, terima kasih Mas Afandi sudah rawuh, sudah datang berkunjung. Mudah-mudahan ini menjadi kunjungan yang berkelanjutan ya Pak Ci ya, untuk kedepannya akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya dan kita bisa bersinergi antara Yayasan Mualaf Center Yogyakarta dengan Masjid Suciati Saliman. Bismillah. Mungkin itu dari kami, mohon maaf ya kurang lebihnya. Mungkin ada kekurangan dari kami dari awal penyambutan sampai akhir diskusi ini, kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di tempat yang baik, di waktu yang baik, di kondisi yang baik, penuh berkah dan insya Allah bermanfaat untuk umat dan khususnya untuk para mu'alaf. Begitu.
Akhir kata mungkin saya ucapkan jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.